selangkah di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahnya pada para sahabatnya, tabi'in mudah-mudahan sampai kepada kita yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya. Nah, malam kali dimanapun berada, di kesempatan malam hari ini, alhamdulillah tentunya seperti biasa Pendi hadir di Mutiara Hati di edisinya hari Kamis ya, bertepatan dengan 18 ya 18 kan 17 ya 17 September 2020, bertepatan juga dengan tanggal 29 ya, 29 Sopar, 29 Muharram 1442 Hijriah ya. Dan tentunya pada Allah, puji syukur kepada Allah yang hadir di 96,6 FM, tentunya menjumpai Noman di Mutiara Hati kesempatan malam Jumat ini Noman. Seperti biasa Noman, di Mutiara Hati tentunya buat Noman nanti yang mau gabung dipersilakan di 0265 77 4646 atau di 082 215 555 5966 nya bisa dipergunakan teman. Atau yang mau menggunakan WhatsApp-nya bisa digunakan di 082 215 555 5966 tentunya. Normal kali di manapun berada, di kesempatan malam hari ini ini bakal mengkaji berkaitan dengan ibadah amaliyah ya. Ibadah amaliyah yang tentunya sering kita lakukan ya, bahkan mungkin bisa setiap hari, bisa setiap saat ya kita melakukan ibadah amaliyah ya, ataupun ibadah amaliyah yang mana teman-teman, ibadah amaliyah tentunya merupakan investasi amal yang tidak akan berhenti pahalanya, walaupun yang namanya siang sudah berganti malam ataupun kita sudah meninggal dunia ya, tapi insya Allah ya yang namanya ibadah amaliyah itu tidak akan terputus ya, tidak akan hilang begitu saja. Ya, ibadah fisik sering kita melaksanakannya, tapi ibadah harta, ibadah maliyah ya, mungkin ini jadi kadang menjadi sebuah dilema juga bagi kita teman-teman ya, ibadah dengan harta ini mungkin karena kita punya pikiran masih kurang ya, masih sedikit ya, yang akhirnya ibadah dengan harta ini belum terlaksana. Nah, materi di manapun berada, ya sudah ada yang masuk ya, kita sapa dulu teman-teman. Sebentar ya.
Oke, assalamualaikum Aktari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aktari selangkah ke depan. Bunda Sawer, gimana kabarnya Ya, Bunda? alhamdulillah mungkin di hari ini ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Masih sehat. Iya. Ya, mungkin asdani bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, itu tadi tentang apa tadi? Kenapa Bunda? Tentang apa tadi? Tentang ibadah maliyah Bunda. Oh, tentang ibadah ya. Iya. Ya mungkin kalau menurut Bunda ya, yang namanya ibadah itu kan bukan hanya sholat saja. Iya. Kalau sholat itu kan udah wajib ya, itu perintah Allah. Iya. Selain itu mungkin ada ibadah-ibadah yang lainnya, seperti memberikan infak atau sodako, atau memberikan sesuatu, apalagi buat anak yatim. Iya. Ya, itu merupakan satu ibadah. Bisa juga disebut itu ibadah yang dimana nanti di akhirat akan ketemu juga. Iya. Jadi intinya kebaikan sedikit apapun tidak akan pindah ke tangan orang lain. Jangan ubah dari kali pribadinya. Betul. Nah gitu. Jadi yang nama ibadah itu kan seperti pahala ya. Iya. Seperti yang tadi disampaikan oleh Apendi. Jadi ibadah itu apa yang kita berikan menjadikan pahala sampai di akhirat. Betul. Iya. Itu kan tidak akan putus. Iya. Misalnya kita mau ibadah memberikan ya kepada orang lain. Apakah itu memberikan santunan, apakah itu memberikan sedikit rezeki atau harta dari yang punya kita. Iya. Nah itu kan dijadikan amal ibadah. Betul. Berarti intinya harus innama amalu binniyah. Niatnya dulu. Betul. Ya. Innama amalu binniyah. Yakin. Misalnya kita punya uang 1 juta. Iya. Yang kita kasih ke orang lain 100.000. Nah, yang 100.000 nanti akan ketemu di sana. Iya. Di akhirat nanti. Karena itu sebuah ladang amal. Iya. Ya. Jadi walaupun kita di dunia ini banyak harta, apalagi harta yang diberikan oleh Allah itu kan titipan semuanya. Betul. Ya, tapi zaman sekarang kan banyak orang ya udah kaya, banyak harta. Tapi kenapa agak pelit? Iya. Ya, nggak mau dikeluarin itu apanya zakatnya atau gimana lah itu. Itu kan udah kewajiban. Jadi Iya, betul. harta orang kaya itu kan ada diselipkan buat orang yatim, buat fakir miskin. Iya. Nah disitulah nanti kan akan dipertanyakan di akhirat nanti di mana katanya harta yang aku berikan kepadamu, apakah dibelanjakan di jalan Allah apa tidak? Iya, betul. Nah itu intinya mengenai pendek. Iya. Maaf kalau salah ya. Iya, Itu betul. cuma apa ya namanya sepengetahuan Bunda gitu. Alhamdulillah. Iya. Jadi mungkin hari ini juga bertepatan tanggal 29 Muharram ya. Iya, betul. Ya. Sebentar lagi mungkin mau ke Muharram Safar Mulut. Iya. Insyaallah lah. Apalagi kita kan yang namanya rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang namanya rizki orang bilang katanya itu uang. Bahkan rizki itu kalau menurut Bunda, kita punya mata, telinga, tangan dan lain sebagainya. Iya. Kalau jasa bilahir, jasa satu badan, itu kan sebuah rizki dari Allah. Betul. Makanya kita harus pandai bersyukur. Jadilah orang yang pandai bersyukur. Iya. Ya, ketika orang bersyukur maka akan ditambah nikmat itu. Tapi ketika manusia itu tidak bersyukur, tunggu aja balasan dari Allah. Wa idza adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Iya. Begitulah ya. Kita diberikan harta yang banyak, alhamdulillah. Betul. Mungkin begini aja, Pendi. Kalau orang Sunda bilang mah, lamun orang gaduh rizki, syukuran. Kaupami nanti akan tercapai karena rizki anu tersebut, tafakuran. Soalnya dunia tempatnya ujian. Iya. Miskin dan kaya diuji ku Allah. Itulah Pendi.
maaf jika salah itu kan. Betul, Kita cuma benar, iya. menentukan saja. Nanti kan untuk selanjutnya mungkin udah ada lah semuanya apa yang itu. Cuman ini untuk apa ya, solusi atau gimana, nggak tahu lah pokoknya yang itu. Intinya ilmu Bunda. Iya, intinya ilmu. Iya. Ya, karena orang yang punya ilmu itu kan kadang-kadang orang yang punya ilmu sombong ya. Iya betul. Nah, sedangkan yang manusia itu tidak boleh sombong karena sombong itu selendangnya Allah. Betul. Ya. Sekarang begini, kalau orang yang sombong punya mobil 8 nu orang, 5 gedung nu 7 nu orang, itu kan orang yang sombong. Tapi ketika dia bilang tanah nu 4 hektar anu orang, rumah halaman tanah teh bisa nyarios, wahai orang yang sombong, ketika kamu nanti mati pasti masuk ke tanah aku dilebetkeun. Iya. Karena lihat ya. Betul. Makanya yang namanya kematian semua orang tidak tahu. Katanya ada yang bilang itu kan dulu kan pernah Bunda di Mekah ya 4 tahun. Iya. Katanya yang disebut kematian diambil nyawa itu seperti 300 kali cambukan. Jangankan kita manusia, Nabi Muhammad aja, Nabi Muhammad SAW ketika mau dicabut nyawanya, suruhan Allah sama malaikat, Allah sudah menyuruh salawuna nyanak nyawana. Tapi apa yang dirasakan Rasulullah? Ternyata dicabut nyawa teh arasana sakit. Ya Rasulullah kemudian orang. Iya betul. Itu. Maka orang kudu hati-hati dalam dunia, sholatna tingkatkeun, amal ibadahna lebih ditingkatkeun, amal-amal saena anu kumahana tingkatkeun. Pengen disebutkan nama ibadah mahdoh, ibadah guer mahdoh. Nah mungkin itu. Kenapa dibilang ada 2? Karena Allah juga nanti di akhir saya udah menyediakan 2. Betul. Buat kita semua, yaitu surga dan neraka. Iya. Makanya manusia mah di alam dunia banyak wadah, wadah artos, wadah TV, wadah beas, wadah cai, wadah pakaian. Betul. Itulah manusia di alam dunia. Iya. Nah, tapi nanti Allah di akhirat cuma 2, surga dan neraka. Itu untuk buat wadah kita semua. Ibarat orang mah meureun akhirat teh api seperti di terminal. Iya. Coba lihat orang di terminal. Pak gulung-gulung, pak sedek-sedek, duka badai ka mana eta tujuan akhirat itu seperti itu. Betul. Iya. Mungkin gitu apa ini ya. Iya, mangga Bunda. Sekedar pemenak Bunda eta mah. Iya. Terima kasih jazakallah. Ya. Ya, makasih juga apa ini ya. Ya, atas diterimanya. Mungkin ada kata-kata yang salah, mohon untuk diluruskan ya. Sama apa ini. Karena juga Bunda ini belajar ya. Iya, sama-sama masih belajar Bunda. Jadi kita juga tidak merasa orang pintar, bukan. Kita juga belajar ya. Iya. Iya, begitu aja tadi ya. Mangga Bunda, terima kasih. Jazakallah ilmunya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Sawer, ilmunya luar biasa teman-teman. Berkaitan dengan ibadah tentunya teman. Baik, di belakangnya Bunda Sawer. Assalamualaikum Aktari. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama. Erna Sodom. Gimana kabarnya Teh? Alhamdulillah baik-baik. Iya. Balik ya Apendi. Alhamdulillah. Oke, gimana Teh? Apa? Lagi bahas tentang ibadah amaliyah Teh. Oh iya. Kalau kegirannya ya udah aja udah dibahas sama Bunda Sawer ya. Iya. Jadi itu jalannya ke situ ya. Iya. Pokoknya buat Bunda Sawer. Terima kasih ya. Dia ceramah itu mudah-mudahan manfaat. Iya, amin. Bagi anak-anak dari semua. Iya. Umumnya buat semuanya ya. Amin. Gak lama-lama cuma begitu. lagunya Wisnola timah aja ya. Siap, insya Allah nanti ya di religinya. Ya, selamat untuk semuanya aja ya. Iya, mangga. Nah, dari asal CJ. Iya. Semuanya selamat malam. Buat Kak Fendi,
Terima kasih waktunya. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan materi di Maaf Berada yang berkaitan dengan ibadah amaliyah atau ibadah amaliyah. Ya, tadi disebutkan bahwa tentunya ini yang namanya ibadah amaliyah ya tentunya juga harus diwujudkan dalam bentuk ibadah harta yang bukan hanya fisik saja ya, tapi harta juga bisa jadi amal ibadah tentunya. Assalamualaikum Pak Tari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tari selangkah di depan. Kang Ujang. Ya. Gimana kabarnya Kang Ujang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Ya, mangga. Ya, ibadah amaliyah ya. Langsung saja kena pokoknya ya. Iya. Ibadah amaliyah itu ibadah yang berupa harta ya. Betul. Kita berupa sedekah itu sedekah ya, terutama bisa infak, bisa zakat ya. Zakat itu kan ada zakat mal, ada zakat badan ya, yaitu fitrah ya. Zakat mal ya, zakat yang berupa harta ya, emas, perak, roh dan perdagangan juga perniagaan ya. Iya. Ya, itu merupakan ibadah maliyah kita yang wajib ya. Iya. Ibadah maliyah yang wajib yaitu zakat ya. Iya. Ya, zakat perdagangan, pertanian juga ya. Yang nisabnya telah ditentukan oleh syariat ya. Iya, betul. Ada lagi infak. Infak adalah misalnya pemberian kepada keluarga, yaitu tanggung jawab misalnya suami kepada istrinya ya. Iya, betul. Dan anak-anaknya juga kepada orang tuanya juga ya. Iya. Itu merupakan infak. Dan sedekah itu adalah ibadah yang sunnah, yaitu menyedekahkan harta yang bukan zakat, bukan infak, yaitu ibadah yang sunnah ya. Iya. Memberikan sesuatu kepada seseorang, hadiah misalnya gitu ya. Iya. Adalah sedekah juga gitu ya. Dan yang tadi, yang ibadah maliyah itu terbagi dalam dua. Pertama zakat, yang disebutkan tadi. Kedua sedekah ya. Iya. Itu yang dianjurkan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Ya terserah kepada kalau ada zakat ya pasti kepada yang mampu, yang nisab ya. Iya, betul. Bukan yang mampu, yang nisab ya. Iya. Kalau sedekah itu berupa ibadah maliyah yang sunat. Iya. Kita menyisihkan harta sedikit dari yang kita punya. Misalnya tadi dikatakan oleh Bunda Sawer, punya 1 juta, jadi sedekahkan 50.000 ya bisa ya. Yang bisa, penting, iya. Ya, yang penting kita itu memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Betul. Dari harta yang kita miliki ya. Insya Allah akan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya diberi yang lebih baik. Iya. Ya, oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya diberi pahala gitu ya. Iya. Ada lagi ibadah maliyah itu berupa hibah ya. Iya. Dan wakaf juga ya. Iya, betul. Ya. Di mana wakaf itu kalau kita mempunyai sebidang tanah diwakafkan kepada sekolah, madrasah ataupun gedung untuk yatim piatu ataupun yang bermanfaat gitu ya. Iya. Berupa pendidikan ataupun kesehatan fasilitas. Insya Allah wakaf itu akan barang yang kekal. Betul. Dan akan mengalir sampai wakaf itu masih dipergunakan terus gitu ya. Iya. Banyak kepada orang yang sudah meninggal yang mewakafkan itu ya. Jadi aku garis besarnya aja ya. Iya. Orang lain dalilnya ya itulah gitu. Ada ibadah maliyah yang wajib berupa zakat. Iya. Ada ya ibadah maliyah yang sunnah berupa sedekah. Itu aja ya. Iya, mangga Kang Ujang. Melaksanakannya terutama kalau zakat itu kepada yang nisab ya. Iya. Kalau sudah kita
punya barang sedikit pun bisa disedekahkan dan Iya, betul. pahalanya akan ngalir gitu ya. Iya. Man lahu malun falyatasodaq bi malihi wa man lahu quwwatun falyatasodaq bi quwwatihi wa man lahu ilmun falyatasodaq bi ilmihi. Dan sedekah itu tidak terbatas kepada harta aja, Betul. berupa kita juga, berupa ilmu juga, ilmu yang bermanfaat ya. Kalau ilmu, terutama ilmu agama ataupun ilmu yang lainnya yang bisa bermanfaat untuk masyarakat, untuk orang tuanya, ya tidak mendapatkan ilmunya, ya misalnya ilmu perdagangan, ilmu pertanian, apalagi ilmu tentang agama Islam ya. Iya. Padahan gitu. Waman lahu quwwatun falyatasodaq bi quwwatihi. Maka orang yang mempunyai kekuatan pun bisa bersedekah. Iya. Ya. Dengan kekuatannya membangun masjid ataupun jalan ataupun bersih ya, gotong royong gitu ya. Itu juga paman lahu ilmu, tadi ilmu kuat ya. Paman lahu man lahu ilmun falyatasodaq bi quwwatihi wa man lahu malun falyatasodaq bi malihi. Dan orang yang tadi yang sedekah dengan harta itu semua juga bermanfaat. Kalau kita seharian pagi-pagi belum bisa bersedekah, apa ya yang kita sedekahkan gitu ya, orang lain sedekah dengan ilmu, dengan harta, dengan kekuatan. Sholat duha lah 2 rakaat. Gitu ya. Iya. Cukup kalau kita tidak bersedekah hari ini aku tidak bersedekah dengan ini hari ini, apakah nanti siang bisa bersedekah atau tidak? Supaya kita mempunyai amal yang baik. Sholat duha lah 2 rakaat ya. Itu aja. Mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kang Ujang tidak bermaksud menggurui, cuma ini memberikan sesuatu ataupun pandangan aja ya. Iya, sama. Mungkin APND dan orang lain lebih dari Kang Ujang ya, bisa memperbaiki yang ya. Ya, begitu saja dari Kang Ujang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Ujang di Cilambu ya. Cilambu Gunung Tanjung, Tasikmalaya. Terima kasih ilmunya luar biasa tentunya teman-teman. Luar biasa malam ini. Kita bertambah ilmu, bertambah pengetahuan tentunya dari Bunda Sawer, dari Kang Ujang Cilambu. Insyaallah ya. Terima kasih untuk ilmunya Kang dan juga Bunda Sawer. Baik teman-teman, tadi di mana berada berkaitan dengan ibadah amaliyah ya, ibadah amaliyah ya, tadi di kaji sama Kang Ujang berkaitan dengan ibadah ataupun macam-macam ibadah amaliyah ya. Dan tanya yang pertama adalah zakat ya, merupakan ibadah amaliyah yang wajib yang harus kita keluarkan ketika sudah mencapai nisabnya, sudah mencapai ketentuannya ya, kita harus keluarkan mau tidak mau, karena dalam harta kita itu ada bagian yang lain ya, hak orang lain. Masa kita tega memakan hak orang lain ya gitu. Terutama mungkin ketika zakat, ketika kita membeli perhiasan, beli perhiasan ya sebelum dipakai, seharusnya itu ya sebelum dipakai Rasul menganjurkan sebelum dipakai itu dikeluarkan terlebih dahulu zakatnya ya. Sebab ketika dipakai kemudian zakatnya belum dikeluarkan ya, diibaratkan kita itu memakai api neraka. Nauzubillah summa nauzubillah teman-teman ya, jangan sampai terjadi. Nah makanya ini mungkin yang menjadi perhatian kita juga, bahwa ketika kita membeli perhiasan ya keluarkan terlebih dahulu zakatnya sebelum digunakan. Terlebih mungkin para ibu ya, para istri ya, atau juga kita sebagai suami yang membelikan untuk istri membelikan untuk istri hadiah, misalnya kalung emas, kemudian cincin emas, anting emas, atau juga perak ya, wayahna ya, kita
sebelum mengasihkan hadiah kepada istri kita itu kita keluarkan terlebih dahulu zakatnya. Berapa? 2,5%. Nggak banyak kok ya, cuman sedikit, 2,5% ya. Dan itu satu keharusan ya, mau tidak mau. Kalau kita beli perhiasan ya, mau sedikit mau banyak ya, mau tengah-tengah, yang pasti ya kalau kita beli ya harus keluarkan ya. Infak sedekah tadi termasuk kepada ataupun amaliyah yang sunnah ya, dimana infak atau sedekah tentunya merupakan kebaikan ya, yang mana atau sedekah atau sedekah ya, itu kita memberikan sesuatu kepada haknya ya, fakir miskin atau yang berhak menerimanya yang lainnya, sesuai dengan kemampuan pemberi. Nah, kalau dalam dalam firman Allah itu pisarogadaro'i, dalam keadaan susah ataupun dalam keadaan lapang. Jadi yang namanya sedekah, infak itu ya seharusnya ya, ketika kita banyak harta, ketika kita sedikit harta pun ya kita bersedekah ya, mengeluarkannya secara ikhlas di jalan secara ikhlas ya, karena Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mengharapkan imbalan apapun ya. Tidak menginginkan apa-apa ya, kecuali tentunya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya dalam Al-Qur'annya di surat Al-Baqarah ayat yang ke-245, Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man zalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira wallahu yaqbidu wa yabsutu ilaihi. Siapakah yang mau memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik ya, menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan berlipat gandakan ya, memperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak, dan Allah menyampitkan dan melapangkan rezeki kepadanya lah kamu dikembalikan. Artinya teman-teman ya, siapakah yang mau berbuat ya seperti orang yang minjamkan hartanya ya, artinya dia menginfakkan hartanya di jalan Allah dengan niat yang baik dan tulus ya, tentunya Allah akan memberikan dia imbalan itu dengan yang berlipat ganda, dengan yang banyak ya. Artinya tentunya akan terus ya, ketika kita berinfak ya, pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala itu akan betul-betul diperbanyak ya. Kalau dalam pohon itu ibarat satu pohon kemudian bercabang ya, bercabang 70 pohon 70 cabang, kemudian dari 70 cabang itu akan bercabang lagi ya, beratus-ratus cabang gitu ya. Artinya ketika kita berinfak, kalau ikhlas ya, infak sedekah kalau ikhlas tentunya luar biasa pahalanya. Nah, makanya kita berusaha niatkan ya untuk berinfak, bersedekah ya, semuanya lillah ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah tidak akan memandang besar kecilnya infak ya atau sedekah, tapi Allah akan melihat seberapa ikhlasnya kita dalam berinfak ya. Jangan sampai infak dilewati tapi ternyata kita banyak digunakan untuk hura-hura, digunakan untuk hal-hal yang mubah, ataupun bahkan mungkin hal-hal yang tidak ada faedahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam materi di mana berada, artinya begini, ketika kita punya lebih harta ataupun kita hidup pas-pasan, kita lebih memilih yang namanya belanja di luar ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Artinya bukan untuk menafkahi istri, bukan untuk menafkahi keluarga
tapi digunakan untuk kepentingan pribadi dengan berpoya-poya. Ya, sementara yang namanya infak sedekah dikesampingkan. Sudahlah, lewat itu mah. Jadi digunakan untuk pribadi, untuk sendiri, tapi di luar kebutuhan yang semestinya. Artinya ya dia menghambur-hamburkannya. Nah, makanya Allah tidak senang dengan orang yang seperti ini. Nah, itu infak sedekah ya. Meskipun sunnah, tentunya kita berusaha untuk infak dan juga sedekah. Dan insya Allah ketika infak sedekah tentunya berjalan dengan sempurna ya, ataupun minimalnya berapa persen lah, 80% misalnya atau 90%, insya Allah umat Islam itu tidak akan lagi kekurangan. Umat Islam itu akan mengalami kejayaan. Umat Islam akan mengalami kemajuan yang luar biasa ya. Karena apa? Karena tadi sadar zakat, terutama infak sedekah. Di kita umat Islam ataupun Islam mungkin merasa ada yang merasa kecil, ada yang merasa rendah. Kenapa? Karena kita jujur ya, kita mungkin belum sadar tentang mengeluarkan zakat, belum sadar tentang infak sedekah, yang akhirnya misalnya pembinaan umat Islam ya, sekolah-sekolah umat Islam itu banyak yang kalau disebut gulung tikar enggak ya banyak yang tidak ada yang mengajarnya ya, banyak yang kurang pendidiknya. Kenapa? Karena kita belum sadar ya. Yang mendidik ya ikhlas ya, cuman juga beliau juga manusia ya, yang harus kita perhatikan. Masa mendidik anak kita tidak pernah memperhatikan kehidupannya, tidak pernah memperhatikan yang lainnya ya, termasuk juga infak sedekahnya. Nah, tapi di kita yang jadi kendala itu sekarang adalah bab infak sedekah ketika di kita lingkungan umat Islam saja ya. Kita kadang menyampingkan dengan tadi ya, misalnya mohon maaf ya, guru ngaji ya, padahal itu sudah memberikan ilmunya yang luar biasa kepada anak kita ya. Yang mana ilmu itu kalau digunakan kemudian terus dipelajari, terus dikaji dan tahu dari awalnya, itu bakal memasukkan dia kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita tidak pernah perhatian sama sekali ya. Memasukkan anak ke madrasah, masukkan nih wungkulnya, infak sedekahnya tidak diperhatikan. Nanti dijemput lagi pas akhir misalnya, kalau di madrasah ibtidaiyah misalnya di MI itu, pas ngasupin nih wungkul kayak dijemput kelas genap itu pas akhir perpisahan. Ini kan di mana rasa tanggung jawab kita? Masa kita meleceh ataupun tidak menghargai ilmu yang sudah dikasihkan kepada anak kita, yang bakal menuntun anak kita itu kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang menjadi problem umat Islam ya, yang menjadi problem umat Islam, di mana umat Islam belum sadar tentang zakat, infak, sedekah. Dan insya Allah kalau semuanya sadar zakat, infak, sedekah, umat Islam tidak akan ada lagi yang sekolah tutup misalnya, ataupun madrasah tidak ada lagi yang mengajar. Kenapa? Karena semuanya akan merasakan dampak daripada infak sedekah, akan merasa bahagia semuanya. Yang kaya, yang biasa, tapi kalau merhatikan hal itu, zakat, infak, sedekah, zakat kalau sudah sampai nisabnya, insya Allah ya semuanya bakal berjalan lancar, umat Islam mengalami kemajuan, dan anak-anak kita insya Allah menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jangan dulu menyalahkan orang lain ya, salahkan diri sendiri ya. Kenapa anak kita misalnya kok seperti ini, kok pendidikan agamanya seperti ini ya misalnya gitu ya. Salahkan sorangan ya, kemudian tidak infak dan sedekah, membiarkan guru tentunya yang ikhlas mengajar, tapi kita tidak pernah memperhatikan
materinya misalnya, itu kan salah kita juga. Nah itu teman-teman ya, berkaitan dengan ibadah amaliyah ya, diantaranya zakat, infak, sedekah. Kemudian yang berikutnya teman-teman, yang termasuk kepada ibadah amaliyah ataupun ibadah amaliyah adalah akikah ya. Nah, akikah di mana ketika kita mempunyai anak ya, Rasul mencontohkan akikah, menyembelih kambing ya, itu di hari ketujuh ya, di hari ketujuh kemudian menyembelih akikah. Kalau laki-laki kambingnya 2, kalau istri 1 gitu ya, dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah ini meskipun ya bagi yang mampu, artinya tidak ada kewajiban yang mutlak wajib ya, beda dengan zakat misalnya ataupun saum atau sholat, itu kan itu sudah mutlak wajibnya ya. Sementara akikah ini adalah sunnah tapi yang dianjurkan ya. Kalaupun kita misalnya tidak mampu, tidak punya, ya tidak apa-apa, tidak jadi masalah kalau tidak punya. Tapi kalau punya, pura-pura tidak punya, nah ini yang jadi masalah. Tentunya Allah tidak tidur ya, Allah mengetahui tentang keadaan kita. Akikah, ya kita berusaha untuk mengakikahkan anak kita ya. Di situ juga sambil dicukur rambutnya ya, digundul, dihabiskan, kemudian nanti kita geram, dihargakan dengan emas ya, harga emas berapa, rambut anak kita itu berapa gram ya, mungkin 0, sekian gram atau mungkin ada yang 1 gram, walau alamnya 1 gram berapa itu atau lebih misalnya ya, karena rambutnya lebat itu ya pas keluar itu bisa jadi kan itu, atau misalnya 1 gram atau sekian gram, itu harus kita diupayakan itu bisa setara dengan emas harganya, jadi dihargakan seperti emas. Nah kemudian nanti uangnya kita infakkan, sedekahkan kepada yang membutuhkan. Itu akikah namanya. Jadi di hari akikah, hari ke-7, bukan hanya menyembelih hewan akikah ya, tentunya juga sambil mencukur anak kita. Kemudian kurban namanya. Kurban, nah, ini ketika kita berkurban ya, biasanya di bulan Zulhijjah ya teman-teman. Oke, dari yang masuk lagi sebentar. Assalamualaikum Aktari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aktari selangkah di depan. Sama orang Cisayong. Teh Dede. Iya. Oke, gimana kabarnya Teh? Kabarnya alhamdulillah. Baik ya. Iya. Ya, oke, silakan Teh. Ini lagi ngebahas kurban ya? Oh enggak, ibadah amaliyah. Ngebahas apa? Ibadah amaliyah. Tapi yang termasuknya diantaranya adalah kurban. Ada tangsam. Oke, mangga Teh. Iya. Mau apa ini, mau minta lagu langsung? Nanti aja ya, Iya. Setelah ini. Itu ada salam dari Mam Uki tadi deh. Mau oke. Di Jabes ya. Iya. Mau salam aja. Ya boleh. Mau salamnya buat Mam Uki, buat Kang Sam, Ya. buat Ehlia, buat Adit, buat Ira, buat Abadar, Iya. buat Mama Elsa, Iman Matut, Iya. Waalaikum Taraju, terus buat Pak Hong, Iya. ya buat Bunda Sawer, Herdi, Iya. Nyai Sukaraja, Bunda Panjalu, Kang Odo, Iya. buat semuanya aja. Iya. Iya. Spesialnya buat Apin aja. Ya, makasih. Sehat selalu. Amin, sama-sama. Iya. Terima kasih. Yuk, mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Teh Dede ya. Oke, dan namanya berkaitan tadi kurban ya. Itu termasuk kepada ibadah amaliyah ya.
ibadah amaliyah yang tentunya kita laksanakan kalau kurban ya, kurban di bulan Zulhijjah, yaitu kita mengikuti syariat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Ismail alaihissalam. Atau berkurban sekarang dengan uang ya, tadi infak sedekah itu juga berkurban teman-teman. Berkurban kita mendengarkan kajian juga berkurban. Mudah-mudahan jadi amal ibadah ya. Kemudian juga ada fidyah teman-teman ya, itu termasuk juga ibadah amaliyah ya. Fidyah itu adalah mengganti ya. Jadi mengganti atau menebusnya, atau menurut istilah fidyah adalah sejumlah harta benda dalam kadar tertentu yang wajib diberikan kepada fakir miskin sebagai ganti satu ibadah yang telah ditinggalkan. Ya, misalnya kita meninggalkan ibadah saum ya di bulan suci Ramadan, nah itu kita harus mengganti dengan fidyah ya, itu ganti gitu ya, fidyah. Jadi intinya fidyah termasuk kepada amaliyah ataupun ibadah-ibadah amaliyah itu teman-teman. Kemudian berikutnya kafarat teman-teman ya. Kafarat juga termasuk kepada ibadah amaliyah. Nah, kafarat itu adalah pengertian kafarat ialah tertutup atau terselubung ya. Sementara menurut istilah suatu tebusan atau denda yang wajib dibayar oleh seorang karena telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau kafarat itu kita mengganti ya tebusan karena sudah melakukan pelanggaran yang tentunya Allah Subhanahu wa taala dilarang kita laksanakan. Itu harus ada kafaratnya. Oke, assalamualaikum Mak Tari. Tari selangkah di depan. Sama. Salam Kang Renzi, Mama Uki. Oke, Mam. Sehat, Mam? Mau menanyakan tentang kurban ya. Ya. Kalau yang untuk meninggal kan selama hidupnya mungkin dia sudah berkorban ya. Terus kan ada saatnya itu kan ada 7 ya, harus 7 orang gitu. Apakah bisa mengikuti yang meninggal itu? Boleh 2 kali atau 2 kali berkorban boleh? Kalau yang meninggal, sepengetahuan saya tidak, Mah. Karena sudah terputus ya. Tapi kalau ada pemahaman lain mungkin mah enggak ya. Kalau didukung dengan gini, misalnya di keluarga saya kurang satu, terus yang meninggal itu misalnya kakek atau siapa paman dimasukkan ke situ hitungan ke-7 yang itu ya sapi ya gitu ya. Boleh gitu? Saya belum menemukan keterangannya, Mam. Oh iya. Ya, jadi kalau yang berkorban ya diusahakan sih yang masih ada itu. Oh begitu. Iya. Ya, kita mungkin yang kalau yang meninggal didoakan sajalah. Gitu. Oh iya. Terima kasih Pak Pendi. Sama-sama Mam Uki. Nanti request lagunya ya? Iya nanti aja ya. Iya, makasih. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mam Uki. Ya, kalau berkurbannya sepengetahuan saya, mohon maaf ya karena mungkin terbatasnya ilmu saya masih terbatas ya. Yang meninggal itu tidak dilibatkan juga nggak apa-apa karena saya belum menemukan ada dalil ataupun hadis yang menjelaskan yang meninggal ikut berkurban ya. Nah, sebab Rasul mencontohkan berkurban itu yang masih ada, artinya yang masih hidup gitu ya gitu. Ya karena yang meninggal itu kan sudah terputus ya, dengan kehidupan dunia kecuali waladun solihun gitu ya. Doa anak yang soleh, kemudian ilmu yang tafawi, ilmu yang dimanfaatkan, kemudian juga sedekahun jariyah. Nah itu yang tidak akan terputus ya insya Allah. Kalau yang lainnya Rasul menjelaskan sudah terputus dengan yang di dunia ini ya, kecuali tadi ya sedekahun jariyah, waladun solihun itu ya. Jadi yang tidak akan terputus itu mungkin Mauki ya. Mohon maaf apabila tidak memuaskannya, dicari lagi kepada yang lainnya mungkin ilmunya lebih banyak dan juga terutama penjelasan dalilnya itu yang berkaitan dengan ibadah kurban yang meninggal itu. Mohon maaf sekali lagi. Baik teman-teman tadi di berada, nah itu mungkin ya yang berkaitan dengan ibadah amaliyah ya,
Dimana juga macamnya ya tadi diantaranya ada zakat, infak, sedekah, fidyah, kafarat, kurban, akikah dan yang lainnya, termasuk ibadah maliyah atau juga ibadah ataupun hal-hal yang lainnya yang termasuk pada ibadah amaliyah yang lain. Baik teman-teman ya, itu saja mungkin yang bisa disampaikan di kesempatan malam hari ini. Terima kasih yang sudah gabung. Bunda Sabar terima kasih, Teh Rani terima kasih di Pamijahan, kemudian Teh Dede terima kasih, kemudian juga Mam Uki barusan terima kasih di Perum Serung Dayung. Iya, terima kasih buat semuanya. Yang live streaming juga terima kasih buat Bunda Endis ya. Selamat malam buat buat Kang Dani Sultandi, selamat malam. Buat Kang Abaija juga selamat malam. Buat Neng Ulpah di Banjar ya Neng ya. Selamat malam. Buat Bu Sopi ya, Pak Teh Sopi ini juga selamat malam. Buat yang lainnya juga selamat malam yang sudah nyimak di Facebook, terima kasih ya. Yang sudah live streaming juga terima kasih. Yang di analognya juga terima kasih di Mutiara Hati ya. Ini pamit teman-teman, mohon maaf atas segala kelapan kekurangan. Yang benarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Yang salahnya tentunya mutlak dari kekeliruan saya pribadi, mohon dimaafkan tentunya. Mutiara Hati bertutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.